Pokoknya pas lagi diem, tiba-tiba kok kayak ada suara orang tapi ngeracau kata dia. Ngeracau gimana tuh? Ngeracau kayak suara bau kayak gitu doang bang. Ya udah akhirnya saudara saya lagi masak nggak sengaja ngeliat di musolanya itu pocong tapi anak kecil lagi berdiri kayak gitu tuh bang. Pokoknya lagi berdiri kayak gitu kelihatan hanya segini aja lah. Saya tetap chat-chatan terus sama dia, mungkin saya nggak nyadar ya. Pas saya udah sadarnya itu, saya chat dia lagi. Udah jangan ngerjain atau apa. Terus kebetulan saya ngeliat yang sosok menyerupain itu bang. Pas saya lihat dia chat, baru saudara saya bales, saya lihat tangannya nggak ngapa-ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Vugara. Dan seperti biasa malam kali ini gue menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat berkunjung ke rumah tantenya di daerah Jati Asih, Bekasi. Oke, langsung aja nih, sebelah gua udah ada Bang Ifni. Selamat malam Bang Ifni. Malam bang. Gimana kabarnya nih Bang? Baik, sehat bang. Alhamdulillah. Oke Bang, ini kan lu mau cerita tentang pengalaman lu waktu berkunjung ya Bang ya? Di rumah tante lu nih Bang. Iya. Nah itu kalau boleh tahu kejadiannya tahun berapa nih Bang? Itu sekitar tahun 2007 sampai 2008. Oke. Masih saya SMP pokoknya. Oh masih SMP? Iya. Oke. Nah ini lu berkunjung ini dalam rangka apa nih? Apa ada acara atau ada apa? Biasa sih liburan main ke rumah tante. Kayak gitu sih bang. Oke, oh, berarti liburan sekolah nih? Iya, liburan sekolah. Oke. Nah di rumah tante lu ini Bang, maksudnya rame atau emang sepi atau gimana nih kondisi di sana? Kalau di rumah tante sih bang biasanya agak rame sih kalau misalnya lagi liburan nginep kayak gitu. Iya. Pada ngumpul gitu? Iya, ya? pada ngumpul semua sepupunya, keponakan. Nah lu di sana tuh nginep berapa orang Bang yang nginep di rumah tante lu? Kalau biasanya nginep di rumah tante berdua sih, saya sama sepupu saya satu lagi. Oke, oh berdua nih sama sepupu ya. Dan lu berapa lama main di sana? Kalau misalnya liburan itu bisa 1 minggu, ngabisin waktu liburan pokoknya. Oke, jadi lebih banyak di situ Bang. Iya, ya? lebih banyak di situ. Dan ini tadi berarti liburan sekolah ya Bang ya? Iya, liburan sekolah. Udah lama juga nih berarti kejadiannya. Oke. Dan ini tadi kan di daerah Jati Asih, Bekasi Bang ya? Iya Bang. Ini perumahan atau emang kayak komplek atau gimana nih Bang? Bentuknya kayak komplek mungkin itu Bang. Iya. Bukan maksudnya bukan daerah, kan biasanya itu ada kayak perkampungan kecil gitu. Iya. Masih komplek batas perkampungan ya? Kayak gitu Bang. Masih berarti suasananya rame lah. Maksudnya di sana banyak rumah warga gitu rumah. Ya. Oke. Nah ini kan lu ibaratnya diteror nih Bang ya di rumah tante lu ini. Di situ lu doang yang diteror apa ada lake Bang? Saudara lu diteror juga kah? Saudara juga ada. Pada ngerasain juga? Iya, pada ngerasain. Terus sepupu saya yang punya rumah juga. Oke. Berarti emang terkenal ini ya Bang. Maksudnya udah emang angker nih rumahnya. Iya, emang angker sih. Nah, di situ tante lu tinggal dari tahun berapa? Dari tahun sekitar 90-an Bang. Udah di situ. Oh, udah lama juga berarti. Udah lama. Berarti emang udah netap di situ Bang ya? Iya, udah netap di situ. Oke nih, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Ifni, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai nih, gue mau ngingetin lagi buat kalian yang pengen bercerita juga nih, seperti Bang Ifni di sini, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Iya Bang, ini kejadiannya sih bermula pas saya masih sekolah dulu Bang ya. Itu karena saya biasanya sekolah itu sering kayak liburan, weekend, pasti saya main ke rumah tante saya ini yang di Jati Asih. Jadi ya setiap ada liburan, waktu kosong pasti ke sana karena kita sepupuan semua sering main, kadang satu sekolah juga. Jadinya kalau liburan sih udah pasti ke sana sih Bang itu. Ada waktu senggang pasti ke sana mainnya itu. Pokoknya kalau lagi bosen apa iya. main ya. Oke.
pengalaman horornya sih Bang, itu dimulai pas liburan kenaikan kelas. Itu saya lagi berlibur, ngabisin waktu libur pokoknya itu Bang. Itu pokoknya saya tuh pernah di suatu hari itu kira-kira sore, saya sebelum itu sih ngobrol sama tante saya, jadinya kayak kalau misalnya udah mau menjelang maghrib jangan tidur katanya. Bahasanya mungkin pamali kayak gitu Bang. Iya. Ya udah, tapi saya mungkin situ lagi ceroboh atau apa, saya ketiduran pokoknya Bang itu. Kecapean ya? Iya, kecapean tidur. Bangun-bangun itu pas banget azan maghrib itu selesai. Iya, azan maghrib selesai. Pokoknya saya di situ posisinya langsung bangun cuci muka. Terus saya biasa cari sepupu saya. Waktu itu saya minta maaf ya, kayak rokok ke sepupu saya. Pokoknya di situ saya chat dia, masih zaman BBM waktu itu saya chat, tanya saudara nggak bales. Nah kebetulan itu dari kamar sepupu saya yang cowok, satu lagi kakaknya itu sepupu perempuan, kamarnya berseberangan aja sih Bang. Ya udah, di situ saya buka pintu kan nyari. Nah kebetulan saya lihat di situ ada saudara saya lagi duduk, cuman duduk diem tapi tatapannya kosong kayak gitulah Bang. Iya, pokoknya di situ saya emang niat pertamanya mau cari laptop buat online kalau dulu ya, main Facebook. Ya udah, saya lihat dia, saya juga nggak terlalu nggak mau ganggu atau apa ya, mungkin dia lagi diem, ya udahlah. Saya ambil laptopnya, itu kebetulan pas banget di bawah kaki dia ada sofa gitu. Saya ambil, sosoknya sih nggak aneh sih Bang, sama banget lah kayak saudara saya, percis dari baju, pakaian, semuanya. Cuman bedanya dia cuman diem aja, ditanya juga nggak apa-apa. Iya, udahlah itu pokoknya saya ambil laptopnya, saya mulai online. Kira-kira ada 10 atau 15 menit, saya mulai asem mungkinnya, saya minta rokok, saya chat saudara saya. Di chat nggak dibales, terus saya lihat lagi, oh dia masih ada. Pokoknya di situ saya kayak ngomong lah, lu ngapain sih diem aja kayak gitu, ngapain bengong-bengong doang. Udah, saya udah capek juga, kebetulan sih waktu itu di kantong celana saya masih ada 1 batang. Pokoknya pas 1 batang itu saya isep lagi, saya online. Udah berapa lama udah selesai, saya turun minum, ambil minum semuanya. Saya naik ke atas lagi Bang, saya chat saudara saya. Nah situ kemungkinan dia udah aktif. Saya chat, bagi rokok dong, males jalan ke warungnya. Saudara saya tiba-tiba chat, apaan, orang gua lagi di bengkel. Lagi di bengkel, iya, sama saudara saya yang satunya lagi. Nah, udah, cuman mungkin saya takutnya ngerjain atau ngeprank apa kan. Saya lihat lagi ke kamar, masih ada sosoknya itu Bang. Yang menyerupai tadi? Yang menyerupai masih ada, dia pokoknya masih duduk, posisinya nggak berubah, tatapannya tetap kosong ke depan. Ya udahlah, saya lihat, terus nggak lama saya tetap chatan terus sama dia, mungkin saya nggak nyadar ya. Pas saya udah sadarnya itu, saya chat dia lagi, udah jangan ngerjain atau apa. Nah itu saya chat dia, terus kebetulan saya ngelihat yang sosok menyerupai itu Bang. Pas saya lihat dia chat, baru saudara saya bales, saya lihat tangannya nggak ngapa-ngapain. Oke, jadi dibales tapi yang itu diem aja? Diem aja. Itu saya langsung, namanya masih SMP dulu ya, saya langsung teriak sih, turun ke tante saya kamar. Itu ngobrol, tante ngomong, lagian sih maghrib tidur atau apa kayak gitu kan. Nggak lama, setelah berapa menit, setengah jam lah itu, saudara saya bener pulang. Yang aslinya baru pulang? Yang aslinya pulang. Itu pulang, saya ceritain sama dia semua, sosoknya itu nyerupain dia banget. Yang lain-lainnya masih banyak teror sebenarnya di rumah tante saya itu Bang. Kayak saya pas SMA juga pernah, jadi di rumah tante saya itu kan ada mbaknya. Nah kalau di rumah tante saya itu, di mbaknya itu di kamar saudara saya, belakang itu langsung ada ruangan, di situ pas banget kamar mbaknya. Kita kan kalau misalnya sering dulu zaman-zaman masih main PlayStation kayak gitu,
jendelanya di belakang dibuka, jadinya langsung ke kamar Mbak. Jadi pas kita main malam-malam jam 10 mungkin itu Bang. Saya sama saudara saya berdua lagi main pesta, terus kelihatan di belakang ada Mbak, dia manggil, "Ma, mau pada dibuatin minum nggak?" Oh, saya sama saudara saya sih langsung iyain aja, mungkin kan karena kita malas ke bawah naik turun. Ya udah akhirnya kita tunggulah itu Mbaknya. Masih ngobrol-ngobrol, pas Mbaknya itu udah turun tangga, nggak lama Mbaknya keluar ke pintu kita, buka pintu. Kita langsung lihat itu, saya sama saudara karena mungkin udah tahu ya, atau apa, kita kayak diem, ceritain nanti lah, takut Mbaknya takut juga. Iya benar. Soalnya nggak lama itu Bang sih, turun ke bawah ke kamar sepupu saya itu agak lama. Pokoknya dia baru turun, nggak lama pintu dibuka Mbak, mau beresin kamar. Terus pernah juga, itu nggak lama saya SMA juga, itu kebetulan opa dari ibu saya nginep di rumah tante saya. Nginep berapa lama, dia ada sekitar 1 bulan pokoknya kayak gitu Bang. Nggak lama dari situ dia pernah ngalamin kejadian aneh. Jadinya malam dia pengen buat teh anget mungkin ya, minum. Dia kan kalau nginep di situ posisinya dia tidur di kamar sepupu saya yang perempuan, yang waktu itu saya ngelihat sosok mirip saudara saya. Tidur di situ, dia katanya sekitar jam 11 apa jam 1 dia turun ke bawah, karena kalau di bawah itu udah pasti lampu digelapin semua Bang, mati. Iya, jadi kalau misalnya kita mau ke dapur atau misalnya mau keluar harus nyalain lampu dulu. Cuman mungkin di situ opa saya kayak nggak enak mungkin ya, jadinya buat diem-diem. Nah dia pas turun tangga, jadi pas turun tangga itu kamar tante saya ada di ujung yang pertama. Di situ kata opa saya, dia ngelihat ada beberapa orang berdiri, tapi pakai baju adat semua. Waktu itu diceritain ada yang pakai baju adat kayak Kalimantan, terus baju adat yang mirip kayak Baduy yang serba hitam kayak gitu. Campuran begitu? Campuran semua itu Bang, terus adat kayak Karo, semuanya, Sunda, Jawa kayak gitu ada, tapi mereka cuman diem ke arah depan kamar tante saya aja. Cuman diam ke situ, cuman opa saya mungkin udah tahu, dia cuman ngomong permisi tapi nggak ada yang jawab. Dia balik lagi, masih ada, udah dia naik ke atas, cuman dia nggak ceritain di hari itunya. Beberapa hari kemudian baru dia ceritain kayak gitu. Terus kalau yang selain itu ada juga sih kejadiannya, om saya kebetulan, om saya kan pilot, jadi dia kalau misalnya pulang terbang malam sering tuh minta bukain sama kita yang ada di rumah kalau nggak ada Mbak. Mungkin dia BBM dulu, terus WA. Kalau yang itu kejadiannya setelah saya lulus sekolah, dia kontak kita kan yang ada di rumah. Kebetulan kita lagi nggak ada di rumah semuanya. Nah dia pulang, dia mungkin bawa kunci pintu kan, dia ngabarin tuh, ngomong ke anaknya, "Ini papi udah di rumah," kata dia. "Kamu di atas turun," kata dia. "Papi udah pulang." Ya udah, terus akhirnya nggak ngontak lagi. Baru tuh saya sama sepupu saya semua pada pulang. Nah pas udah pulang masuk ke rumah, om saya tiba-tiba kaget. Om saya kaget, om saya ngomong lah, "Kamu kok ini? Kamu katanya lagi di kamar mandi," kata dia. "Kamu lagi di kamar mandi," sambil biasa lah nyalain lampu. Terus biasa kan kalau sepupu saya di kamar mandi selalu nyalain musik. Nah udah pas di situ dia cek nggak ada. Seringnya kalau di situ nyerupain sosok orang sekitar sih itu. Iya, sosok penghuni aslinya diikutin sama hantunya mungkin. Terus ada beberapa kejadian lagi Mas. Pokoknya yang paling menyeramkan itu satu kejadiannya baru itu sekitar tahun 2017. Itu pas saya lagi kerja. Saya sama saudara saya kebetulan masuk siang, pulang malam jam 12 dari kantor, sampai Bekasi itu saya di Jatiasih sekitar jam 12:30 lah. Nah itu saya sama saudara saya di jalan, emang hujan juga ya karena malam, hujan di situ kita pokoknya ngebut sampai rumah itu. Kebetulan tante sama om saya itu lagi pergi keluar kota waktu itu, jadinya saudara saya dititipin kunci. Iya, kita tuh pernah
ngambil kunci. Nah, di dalam situ tante saya ngomong, nanti ada mbak di dalam, telepon aja. Oke. Nah, kebetulan pas kita udah dateng sekitar jam 1 lewat lah Bang itu. Terus suasana di sana juga emang pas lagi mati lampu. Oh. Iya, pokoknya kita udah ngobrol sama saudara, kita telepon mbaknya nggak diangkat-angkat. Terus nggak berapa lama, ada mbak tuh masuk dari samping rumah itu kan ada kebun Bang. Nah, keluar dari kebun masuk terus ngasih kunci. Kita kan kayak nggak curiga lah Bang ya. Kita nggak curiga, ya udah kita buka pintu aja masuk. Kita biasa aktivitas semua rapi-rapi habis pulang kerja karena besok libur. Nah, di situ ada keanehan sih Bang. Kita pertama ditelepon sama mbak yang asli. Mas, itu kunci saya taruh, kata dia, di dekat pot kalau yang di rumah. Nah, udah saya sama saudara saya mungkin lagi nggak nyadarin, ya udahlah kita kayak nggak balas aja. Kita tiba-tiba bangun itu sekitar jam 2:30 pagi. Kita ketiduran karena kehujanan. Nah, tiba-tiba pintu kita tuh diketok, pintu kamar. Ternyata mbak yang itu kan, mbaknya masuk terus nanyanya biasa kayak gitu. Baru pada pulang semua Mas, mau dimasakin Indomie nggak, kata dia, karena kita masih ini kan. Ya udah boleh deh Mbak, masakin Indomie sama buatin teh anget. Udah akhirnya kita biasa semua, kita pada online main game di HP waktu itu kan. Nah, nggak lama dibuatin sama itu, mbaknya itu ngasih makanan sama minumannya. Kita udah selesai makan, udah semua, kita pada begadang Bang. Kira-kira jam 4:30 mbak kita yang asli itu nelpon. Pas udah subuh, dia ngomong, tadi saya ke rumah keponakan saya, nggak jauh dari rumah tante saya, kata dia. Soalnya keponakan saya sakit. Nah, terus saya sama saudara langsung mikir kan, itu berarti yang buatin kita kayak makanan, minuman itu siapa? Soalnya mbak katanya pergi dari sekitar jam 10 malam. Balik lagi subuh. Itu kita ngebayangin kayak, kok bisa dia buatin makanan atau apa kayak gitu Bang. Makanannya nyata ya? Makanannya nyata, soalnya Bang, nggak ada, kita nggak ada keracunan atau apa, nggak ada. Pokoknya kayak begitu sih Bang, yang salah satu yang paling, itu yang menurut saya paling bikin merinding aja, soalnya kita ngelihat terus ngobrol, interaksi juga. Karena menyerupai ya? Menyerupai, terus udah gitu interaksi. Kalau saya kan yang pertama ngelihat sepupu saya, dia cuma diem doang. Nah, kalau ini interaksi pokoknya itu Bang. Bisa sampai dimasakin ya? Iya, sampai dimasakin semuanya apa. Gila. Tapi kalau yang di rumah itu ada nggak sih kayak penampakan lain selain sosok yang menyerupai orang rumah ya? Kalau penampakan sih Bang, itu udah lama. Dulu di rumah tante saya itu ada pohon rambutan besar. Di situ kita dari satu keluarga, tante saya, om saya, semua yang pernah ke situ pasti sering ngeliat situ. Jadinya kalau setiap maghrib di waktu-waktu tertentu lah Bang ya, itu tuh ada perempuan, kita sebutnya apa? Kuntilanak mungkin Bang ya. Itu tuh beberapa ngeliat. Soalnya yang paling nyata itu kita nggak ngeliat satu orang. Jadi kita lagi bertiga ngeliat, itu kita semua langsung gimana ya, kayak ngeliatnya udah kabur aja. Iya, pokoknya itu udah sering. Cuman sih pas udah pohon rambutannya itu ditebang, itu sih udah nggak ada lagi. Soalnya udah beberapa kali juga sama keluarga ada pengajian mungkin atau apa. Jadi udah hilang gitu. Iya, udah hilang. Tapi sih kalau gangguan yang lain mungkin itu kayak penghuni rumah mungkin ya. Itu sih sering kalau yang itu gangguan yang lainnya. Gangguannya kayak semacam apa? Kalau gangguannya pernah bentuk-bentuk kayak bayangan. Kita pernah ngelihat kayak bayangan hitam tuh, kita lagi pada duduk semua. Terus kan biasa gitu kan mati lampu Bang ya, kita nyalain lilin. Nah, cuman dari situ kita ngelihat di pojok sana tuh ada bayangan jalan. Kita semua lagi pada ngerokok, ngobrol-ngobrol pas mati lampu, pas ngelihat kayak gitu. Kita cuman bisa diem doang sih, karena udah terlalu banyak juga terornya Bang. Pokoknya ada beberapa pengalaman juga. Ada juga pengalaman dari teman main saya ajak ke rumah tante saya. Dia tuh pernah kan, kalau di kamar saudara saya itu kan ada kamar mandi dalamnya, tapi kemungkinan waktu itu lagi rusak kebetulan. Jadi dia harus turun ke bawah, yang kamar mandi paling pojok. Udah di situ dia ngomong mau buang air besar. Udah tuh dia masuk, berapa lama. Nah, di situ
dia ngomong, dia ngechat ke saudara, gue nggak enak mau keluar, keluarga lo pada baru pulang, kata dia. Itu maghrib juga bang, sekitar maghrib. Iya, dia tuh nge-WA saya, keluarga lo mau pulang, jemput gue di bawah, kata dia. Saya kan juga mikir, oh mungkin om tante udah pada pulang, mungkinnya dia kan karena orang baru mungkin gak enak. Saya baru turun ke bawah, saya lihat masih gelap bang. Tapi dia ngomong ke saya, apaan itu orang kayak rame, kata dia. Ada yang ngobrol-ngobrol. Lo nggak ini, makanya jemput, kata dia di kamar mandi. Saya ngelihat di bawah, dari tangga itu ke kamar mandi, nggak ada apa-apa bang. Tapi teman saya tetap chat saya, kontakan sama saya di chat itu, dia masih ngomong, masih ada suara, kata dia, masih ada yang ngomong. Pokoknya masih kayak rame gitu. Rame kayak gitulah bang, ada yang ngobrol-ngobrol. Nah saya itu ngelihat dari tangga ke kamar mandi itu nggak ada apa-apaan. Terus dia telepon, dan saya juga dengar di teleponnya itu dari dia berisik di depannya. Kedengeran juga. Kedengeran di saya. Di situ saya langsung ya jemput dia ke kamar mandi. Keluar saya kasih tahu. Kata teman saya, bener orang, kata dia, suaranya jelas banget. Mulai dari suara buka pintu, terus nyalain lampu, terus kayak ngobrol-ngobrol kayak gitulah bang. Oh ya, suasananya kayak rame lah ya. Suasananya pada rame. Padahal di situ keluarga sepupu saya, om sama tante saya belum pada pulang. Berarti emang kebanyakan menyerupai orang-orang rumah ya? Iya, menyerupai orang-orang rumah. Sama yang paling aneh mungkin yang opa saya ngelihat itu, yang ada beberapa orang pakai baju adat tengah malam. Banyak baju adat itu. Iya, mereka pada ngelihat ke arah, pokoknya pada ke arah kamar tante saya lah, kayak gitu loh bang. Tapi kalau untuk tantenya sendiri, pernah ada cerita nggak bang? Kalau tante sih nggak ada cerita bang ya dia. Cuman dia selalu ngasih tahu kita yang nginep di situ, pokoknya hati-hati kalau di sini, maksudnya jaga diri aja, jangan ngomong yang enggak, jangan buat yang negatif lah, kata dia. Kita juga kalau ke sana nginep sih cuman ngabisin waktu aja, kayak liburan, mungkin main game, streaming kayak gitu-gituan. Tante saya nggak ada sih, kalau kejadian yang dialamin tante saya sendiri pun nggak ada dia. Oh, malah yang punya rumah malah nggak ada ngerasain apa-apa ya? Nggak ada ngerasain apa-apa bang. Berarti yang kebanyakan yang ngerasain yang nginep, yang main ya? Sama suaminya, anaknya. Nah untuk yang, maksudnya ini kan tadi yang opanya sempat ngeliat ada sosok apa namanya yang pakai baju-baju adat. Iya. Itu diceritain nggak ke tantenya akhirnya? Diceritain sih ke tante saya. Di situ tante saya akhirnya ngomong sama opa saya, katanya kalau dia kalau misalnya keluar kota kemanapun pasti ada kayak guru spiritualnya kayak gitulah bang. Jadinya, jadinya itu mungkin yang ngejagain rumah makin. Cuman kan kalau kita kan yang sebagai orang awam ngelihatnya kan horor banget bang ya. Iya. Pokoknya dia cerita kayak gitulah dia. Makanya ada yang bentuk pakai baju adat dari adat Pulau Nias. Terus ada yang dari Baduy datang semuanya. Tapi semua pada diem doang ke arah kamar tante saya. Nah itu yang dilihat sama opa saya tuh. Rame, katanya ada sekitar 10 orang lah. Tapi baju adatnya beda-beda semua. Berarti rame ya? Iya, rame itu tuh bang. Tapi untuk sosok-sosok kayak maksudnya yang tadi kuntilanak, iya, itu cuman beberapa kali doang dia nongol? Beberapa kali aja bang itu kayak kuntilanak. Mungkin kalau sosok kecil, sosok yang lain saya, keponakan saya pernah lihat nyerupain kayak anak kecil. Nyerupain kayak anak kecil. Itu di rumah tante saya juga. Oke. Nyerupain anak kecil itu dia lagi masak. Pokoknya dia lagi masak. Di belakangnya itu ada musola. Nah di musolanya itu kan transparan, kelihatan kaca bang ya. Oke. Nah pokoknya pas dia lagi ngeliat, jadi ada lemari itu ada kaca juga. Jadinya kalau kita ngelihat pantulannya ke musola belakang. Sekitar tengah malam pokoknya bang, itu sepupu saya lagi buat kopi. Dia ngomong ke saya, pokoknya pas lagi diem tiba-tiba kok kayak ada suara orang tapi ngeracau, kata dia.
Ngeracau gimana tuh? Ngeracau kayak suara kayak gitu doang bang. Ya udah akhirnya saudara saya lagi masak nggak sengaja ngeliat di musolanya itu pocong tapi anak kecil lagi berdiri kayak gitu tuh bang. Pokoknya lagi berdiri kayak gitu kelihatan hanya segini aja lah. Oh, tapi pocong bentuknya? Pocong bentuknya tapi anak kecil kata saudara saya, bukan yang ukuran kayak orang dewasa. Ya udah dia ngelihat kayak gitu, dikasih lihatnya lumayan lama ya bang, sepanjang dia buat kopi dia setiap ngelihat kaca masih berdiri, setiap ngelihat kaca masih berdiri, sampai udah terakhir kopinya dia udah selesai, udah dia ke atas langsung cerita sama saya. Tapi yang baru lihat dia doang? Baru lihat dia aja itu. Maksudnya orang-orang yang nginep di situ ada yang pernah lihat nggak? Kalau yang nginep di situ nggak ada sih bang, banyakan yang nyerupain sosok penghuninya di situ. Kayak misalnya ngelihat mirip sosok om saya, keponakan saya, kayak gitu-gituan pada ngelihatnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya sosok-sosok kayak hantu mungkin yang kuntilanak itu aja sih, yang ngelihat keluarga kita semua. Itu ngeliatnya barengan atau? Barengan itu bang. Barengan, kita baru pulang tengah malam. Nah di situ kan pohon rambutannya kan nutupin. Nah, terus parkir mobil itu arahnya ke depan pohon rambutannya. Ya udah pas kita baru keluar semua dari pintu, dari mobil pada turun. Nah di situ tuh semua pada dengar suara ketawa. Ketawanya kenceng, lama-lama pelan. Nah pas kita ngehin itu adik saya ngeliat, itu ada yang ngeliat nggak di atas. Dan pas kita semua cek, ngeliat, semuanya kita ngeliat, memang itu bener-bener dia lagi kayak melayang aja kayak gitu, cuma lama-lama hilang. Di pohon rambutan itu? Di pohon rambutan itu hilang. Dia kayak nyebrang mungkin ya dari pohon ke pohon kayak gitu, pas di pohon rambutan kita hilang. Berarti maksudnya pada fokus ke situ ngeliat. Iya, pada fokus. Ada suara ketawa awal. Iya, suara ketawanya. Adik saya pertama kira aku doang yang dengar kata dia. Tau-taunya kita semua dengar. Kayak tante sama om saya sih udah kayak biasa aja ngelihatnya kayak udah nggak usah dilihat. Udah sering mungkin. Udah diemin aja kata dia. Gila sih. Nah tapi kan tadi tantenya sempat ada yang ibaratnya orang bisa ya. Iya. Yang ibaratnya mungkin ngasih buat pegangan. Iya. Tapi pernah nanya nggak sih tantenya ke orang yang bisa itu, ini sosok-sosok yang tadi yang pakai baju adat, ini dari mana? Apa entah emang dari buat apa ngelindungi rumahnya, apa emang dari luar gitu loh? Oh kalau itu sih tante saya sih pernah bilang itu kayak buat penjaga aja sih dia. Dia soalnya kalau main ke sana pasti dikasih, makanya aura rumahnya jadi horor banget sih itu bang. Iya ada beberapa kejadian yang dialami itu, totonya tante saya udah dari lama kayak gitu. Nah tapi untuk sosok tadi nih yang ada pocong tapi kayak anak kecil. Iya pocong tapi anak kecil. Nah itu tahu nggak tuh asal usulnya dari mana tuh bang? Kalau itu kita nggak tahu asal usulnya sih bang. Soalnya kalau misalnya histori rumahnya itu kita nggak pernah ada anak kecil atau apa, mungkin kayak makhluk halus biasa mungkin ya. Kalau asal usulnya kita nggak ketemu. Cuman kalau yang kuntilanak di pohon rambutan itu, dia emang udah netap di situ lama sih katanya orang-orang. Yang depan-depan rumah tante saya juga ngomong itu sering ngeliat lah katanya. Oh berarti warga sekitar juga? Warga sekitar sering ngeliat katanya. Itu emang, maksudnya ngeliatnya di pohon itu juga apa lagi terbang-terbang atau gimana? Di pohon itu bang, pokoknya sekitar rumah situ ada beberapa pohon, kadang dia nyebrang kayak gitu aja sih bang. Setiap, pokoknya habis maghrib udah pasti itu ada. Nah untuk yang sosok pocong ini pernah ada lagi nggak yang tetangganya ngeliat atau orang lain? Kalau yang pocong enggak sih bang, cuman sepupu saya aja yang ngeliat. Berarti cuma satu orang tuh? Iya, cuman satu orang. Nah bang, lu tau gak sih bang, maksudnya dulu nih rumah tante lu ini sebelum dibeli atau mungkin belum dibangun, itu dulunya lapangan kosong atau sawah atau gimana tuh bang? Kalau rumah tante saya dulunya sih rumah tua ya, rumah tua, cuman sama tante dibangun lagi, udah ada 3 kali renov lah bang. Dulunya masih lantai 1, dia beli, dulu belakangnya itu kayak ada lapangan luas lah. Itu yang masih tanahnya. Ada kebun kosong. Ada kebun kosong di situ.
Terus samping rumahnya itu dari depan ke kebun kosong itu ada lorong agak panjang lah bang. Nah, itu lorongnya sekarang sih udah ditutup pas udah renovasi. Kalau dulu masih ada, jadi kita kalau mau ke depan lewat pintu belakang lewat lorong itu. Tembusannya ya? Iya. Di lorong-lorong itu juga ada banyak cerita juga. Nah, cerita apa tuh bang? Iya. Kalau di lorong yang rumah itu sih yang sering ngalamin dulu mamang saya, dia maksudnya pernah nginep di situ. Nah, jadi kan kalau dia dari depan, dia langsung masuk lewat pintu belakang. Karena dulu dapurnya itu ada di belakang, jadi dapurnya kebuka kayak gitu dulu. Nah, dia ngomong, dia pernah ngelihat kayak sosok hitam gede, tapi cuman bayangan doang bang di ujung lorong. Di ujung lorong. Pokoknya di ujung lorong bayangan, lama-lama hilang. Banyakannya kayak gitu sih bang kalau dia ngelihat. Sama mungkin sosok anak kecil ada beberapa di situ bang. Di lorong yang itu? Di lorong itu. Cuman sih pas udah direnovasi udah nggak ada. Dan udah ditutup juga aksesnya? Udah ditutup juga aksesnya. Nah, berarti kan tadi kan sebelum dibeli ini rumah ini emang ternyata tadinya rumah terbengkalai mungkin? Iya, mungkin itu bang, rumah tua pokoknya. Dibeli sama tante saya, om saya. Kacau, berarti tapi tau nggak bang, maksudnya pas sebelum dibeli itu emang udah kosong lama atau emang gimana tuh? Kalau itu sih kurang tahu sih bang, cuman kalau posisi tante saya itu masih ada kebun lagi sampingnya, kebun besar. Sekarang masih ada kebunnya? Sekarang masih kebunnya masih. Belum maksudnya bukan dibangun rumah kan? Bukan dibangun rumah, itu kebun sepanjang bawah tuh sampai ada polsek. Jadinya polsek, kebun ke atas sedikit baru tuh rumah tante saya. Berarti lega juga ya kalau dijadiin rumah tuh kalau. Iya. Tapi itu kan kebun tantenya juga kan? Kalau kebun itu bukan pemilik lain itu. Bang. Cuman kalau kita dari jendela saudara kelihatan ke kebun itu sering. Tapi untuk tetangga-tetangga sekitar, maksudnya pernah juga ada yang digangguin nggak sih sama yang setan-setan yang di rumah ini, yang nyerupain gitu maksudnya? Entah ada yang mampir ke tetangga atau gimana gitu? Oh, kalau mampir sih enggak bang. Cuman kalau misalnya tetangga ada yang ngelihat rumah tante saya tuh nyala lampunya atas. Soalnya kan seberangan gak jauh bang ya. Nah di situ nanya ke tante saya lah, ngomong kayak udah pulang nggak ngomong kata dia. Padahal tante saya lagi di luar kota liburan. Cuman dia ngelihat di dalam kayak ada aktivitas aja, lampunya nyala semuanya. Terus kayak ada bayangan orang-orang siluet lewat kayak gitu loh bang. Oh, tetangga tante saya mikir, oh mungkin udah pada pulang dia ya. Cuman kita nggak pas telepon tante saya, dia pokoknya ada tetangga yang sempat ngetok pintu lah bang. Cuman pas udahan dia telepon tante saya ngomong, kita lagi di sini semua. Udah tetangga langsung udah nggak beres katanya. Waduh, berarti kebanyakan ya itu tadi menyerupai orang-orang rumah yang di situ. Iya, menyerupai orang-orang rumah itu tuh. Dan yang sekalinya ada yang tentang tadi pocong yang kecil itu. Iya. Itu juga cuman sekali dia nongolinnya. Iya, kalau yang pocong itu hanya sepupu saya yang ngelihat. Oke bang, tadi kan yang sosok pakai baju adat juga kan tujuannya buat ngejaga rumah tante lu nih. Iya bang. Nah ini kalau boleh tahu dijaga dari hal apa nih bang? Maksudnya apa emang tante lu sengaja yang nyuruh buat jaga atau gimana nih? Kalau itu sih tante saya biasanya kalau main kayak gitu buat ngejaga, ngejaga dari hal negatif. Soalnya kayak rumah tante mungkin karena persaingan itu mungkinnya ada bisnis juga. Itu tuh sering dikirim-kirim hal-hal gaib loh bang. Oke, sering ada yang ngirim? Sering ada yang ngirim hal gaib. Pokoknya, pernah kejadian apa di situ? Dikirim apa? Kalau dulu pernah dikirimin apa sih namanya tuh yang api melayang itu, saya nggak tahu namanya apa tuh. Ya mungkin sejenis itu bang ya. Pokoknya itu pernah dikirimin. Terus pernah kayak dikirimin kucing mati di rumahnya. Kucing mati itu kejadiannya pas saya udah lulus sekolah itu bang, udah lulus SMA. Nah itu kayak dikirimin yang api, terus kucing mati, terus sama pernah dikirimin ini apa sih namanya, orang gila. Oh, tapi orang beneran? Orang beneran, jadinya tuh
orang gilanya itu kayak ngeracau terus nyebutin nama tante saya. Aduh. Padahal nggak pernah ketemu sama sekali. Tapi dia orang gilanya tahu nama tantenya. Tahu, terus akhirnya mungkin pakai hal yang supranatural kayak gitu ya, ditanya-tanya. Nah, ternyata tahu yang pengirimnya siapa, taunya itu nggak jauh dari yang saingan bisnis tante saya. Oh, oke. Berarti rumahnya ini sering dikirim yang hal-hal negatif gitu ya? Iya, efek dari mungkin pas dari saya SMP mungkinnya itu pas main-main itu udah ada beberapa yang dikirim kayak gitu, makanya pas opa saya ngelihat yang ada baju-baju adat kayak gitu, tante saya ngejelasin situ emang katanya niatnya buat ngejaga juga kata dia. Iya. Nah, tapi yang gue bingung tadi ngapa ngirim orang gila nih, Bang? Maksudnya orang-orang kayak gitu. Nah, itu tujuannya apa tuh, Bang? Maksudnya orang gila itu ngapain? Apa cuma ngacak-ngacak doang atau gimana? Ngacak-ngacak sih waktu itu, Bang. Dia jadinya masuk ke halaman rumah tante saya. Nah, itu dia kayak ngacak-ngacak gituin pot atau apa. Terus sama ngelemparin apa ya? Ngelemparin garam tapi ada darah. Iya, itu ngelemparin ke depan rumah aja. Oh, yang orang gila itu? Nah, tapi dia tahu nama sambil nyebut nama tantenya? Iya, padahal nggak pernah ketemu sebelumnya. Waduh. Dan kita nanya sama orang sekitar situ, RT, RW, nggak ada yang kenal dia siapa. Tapi akhirnya gimana tuh yang orang gila itu? Diamanin atau? Diamanin terakhirnya, diamanin, terus ya pokoknya kita serahin ke pihak berwajib lah, kayak kelurahan kayak gitu kan, sama kepolisian. Udah habis itu nggak ada kelanjutannya lagi, Bang. Cuman yang kita anehnya itu, dia langsung masuk, ngelemparin, ngacak-ngacak semua, tapi sambil ngeracau nama tante saya, nyebut nama tante saya. Kita semua juga ngelihat mungkin ada apa, gimana, kita cek juga ke tetangga, tanya-tanya, nggak ada sama sekali yang kenal soalnya, Bang. Sama orang itu? Iya, dan tante saya tanya lagi ke orang yang bisa ya, mungkin orang bisa aja ngomong, ya itu dikirim ke kamu katanya. Itu bisa jadi ngebahayain atau apa. Apalagi dia udah ngelempar kayak garam tapi ditaburin darah kayak gitu. Gila. Iya itu. Tapi sempat ditanya nggak, Bang? Maksudnya tujuan dia apa nih? Maksudnya si orang gila ini? Nggak, tujuannya nggak pernah asli, Bang. Dia ngomong, saya kesal sama ibu ini kan, tante saya nyebut nama tante saya, terus ntar beda-beda lagi. Saya emang disuruh sama orang kayak gini kayak gitu semuanya. Pokoknya banyakan nggak jelasnya kayak gitu loh, Bang. Jawabannya beda-beda. Jawabannya ya? Beda-beda. Gila, yang namanya orang gila mungkin ya. Tapi itu barangkali orang gila beneran ya. Tapi dibilang orang gila beneran, kok bisa tahu nama tantenya? Iya. Bisa tahu rumahnya. Bisa tahu rumah semua. Nyebutin nama tante saya, suaminya sama anak-anaknya. Bisa. Oh, disebutin? Iya, dia sebut semua. Tahu semua tuh namanya? Tahu semua, makanya yang pas kita herannya itu, kita tanya sama orang sekitar, nggak ada yang pernah lihat. Nggak ada yang pernah lihat dia. Nggak ada yang, oh ini sering ada di sini, nggak ada gitu, Bang. Betul juga, pantesan mungkin tantenya ngasih apa ya namanya, mungkin buat ngejagain rumah nih. Dan akhirnya yang itu tadi, mungkin menyerupai saudara-saudara abang, atau menyerupai tadi orang yang ramai pakai baju-baju adat. Makanya mereka munculnya itu nggak nakutin mungkin ya. Iya. Karena mungkin niatnya kan ngejaga dan mungkin ngebantu juga masyarakat. Tadi kan abang baru balik dimasakin mie, dimasakin ini makanan kan. Itu ibaratnya kayak ngejaga juga lah, bisa dibilang. Iya, bisa dibilang ngejaga juga sih. Dan mereka nggak nyeremin, sekalinya nongol. Tadi kan itu yang di kamar diem ya, yang nyerupain. Iya, itu yang nyerupain sepupu saya. Sepupu, yang minta rokok, akhirnya ternyata di luar orangnya. Iya, orangnya di luar. Tapi itu mukanya, maksudnya pas di kamar itu, yang duduk itu pucat atau gimana wujudnya, Bang? Nggak ada pucatnya, Bang. Kayak biasa aja, cuman tatapannya kosong aja. Kayak dia tuh cuman duduk. Kayak bengong gitu ya? Iya, bengong. Makanya saya kan, karena sering bercanda sama sepupu saya ngomong sama dia, maksudnya jangan ngerjain atau apa. Cuman dia nggak ada jawab sama sekali. Saya soalnya 3 kali bolak-balik ke situ masih ada. Maksudnya sempat ini nggak, Bang? Maksudnya sempat manggil dia apa nih yang di kamar ini? Apa sempat Noel apa enggak? Nah, kalau Noel iya sempat saya Noel gitu. Dia cuma diem dong. Ya udahlah, saya mikirnya kayak mungkin caper atau apa kan. Terus saya panggil juga sambil saya chat. Nggak ada gerakan sama sekali sih, Bang. Posisinya sama gitu. Posisinya sama, tetap di situ di
sofa duduk. Set. Berarti sempat dipegang juga sama abang. Sempat, makanya itu yang ngebekas lah sampai sekarang di saya. Dibilang setan tapi bisa ketowel gitu. Iya. Kayak orang biasa, kacau-kacau. Dan tadi yang nyerupain bibinya juga yang masakin mie. Iya. Itu beneran dimasakin kan? Beneran dimasakin itu, Bang. Aneh-aneh. Tapi mungkin abang pernah tahu nggak? Pernah nanya nggak sih sama si orang pintar yang tersebut tuh yang tadi yang sering bantuin tantenya ya? Iya. Tuh wujud-wujud itu apa emang penghuni situ? Apa emang yang melindungi di rumah itu? Yang ini yang tadi menyerupai orang. Oh, yang menyerupai orang ya. Pernah sih itu dijelasin sama tante saya, dia tuh ngomong kayak udah itu penghuni sini katanya yang ngejaga, istilahnya kayak yang jaga rumah lah katanya kayak gitu, Bang. Mungkin buat kebaikan juga. Kan kata dia kalau misalnya ada maling atau apa, mungkin mereka bisa nyerupain sosoknya. Benar-benar. Barangkali jadi menghalau apapun ya kalau Iya. jahat. Iya, benar sih, Bang. Halau, kacau. Dan sampai sekarang rumah tante lu masih di situ, Bang? Masih di situ, Bang. Sempat main lagi nggak? Maksudnya sempat nginep lagi kah? Apa yang terakhir? Nginep saya tahun lalu sih, Bang. Oke, ada gangguan lagi nggak pas tahun-tahun kemarin? Kalau yang kemarin-kemarin sih udah normal lah, Bang. Cuman masih ini aja, hawanya masih nggak enak ya? Masih nggak enak. Iya sih. Berarti itu tadi itu ya apa? Sering main di situ dan sering ditongolin, tapi tongolinnya maksudnya nggak serem. Iya. Menyerupai manusia apa orang-orang situ ya. Iya, menyerupai yang orang-orang tinggal di situ dan sampai ibaratnya kontak fisik juga sih kalau sampai di. Iya, ada kontak fisik juga itu, Bang. Kacau. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Ifni nih mengenai rumah tantenya di daerah Jati Asih, Bekasi. Dan tadi tujuan Bang Ifni main ke rumah tantenya itu hanya berlibur ya, Bang ya. Pas lagi libur sekolah, ketika waktu senggang ya, Bang ya. Iya. Ketika waktu senggang bermain dan sering ditampakin sama makhluk-makhluk yang menyerupai penghuni rumah tantenya. Iya. Dan juga tadi sempat ada pocong nih, tapi kecil ya, Bang ya. Iya. Dan kuntilanak juga. Tapi semenjak udah ditebang pohon, yang kuntilanak itu udah nggak ada, Bang ya. Udah nggak ada sama sekali. Oke. Yaudah nih Bang Ifni, terima kasih banyak nih. Iya. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing nih, gue mengingetin lagi buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Ifni di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Ifni juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.